Wahai jiwa terpilih, berhentilah sejenak dari semua gerak lahiriahmu dan dengarkan dengan lapisan terdalam dari dirimu, karena pesan ini tidak datang sebagai hiburan, tidak pula sebagai penguat ego, melainkan sebagai penanda bahwa sesuatu dalam hidupmu telah bergeser tanpa sorak-sorai dan tanpa pengumuman. Ada fase dalam perjalanan manusia ketika perubahan terbesar justru terjadi saat tidak ada yang terlihat berubah di permukaan. Ketika dunia tetap berjalan seperti biasa, orang-orang tetap sibuk dengan urusan mereka, namun di dalam dirimu ada sesuatu yang telah menemukan pijakannya. Engkau mungkin masih menjalani rutinitas yang sama, masih berjalan di jalan yang sama, masih berbicara dengan orang-orang yang sama. Tetapi cara engkau berada di dalam hidup itu sendiri telah berubah. Dahulu engkau hidup dengan kewaspadaan yang melelahkan, seolah setiap hari adalah ujian tentang bertahan hidup. Seolah setiap keputusan harus ditimbang dengan rasa takut kekurangan. Seolah ketenangan hanyalah jeda singkat sebelum kecemasan berikutnya datang. Namun kini, perlahan, tanpa engkau sadari, hidupmu mulai berhenti bergetar. Bukan karena semua masalah menghilang, melainkan karena fondasimu tidak lagi rapuh. Stabilitas mulai tumbuh dari tempat yang sunyi, dari keputusan-keputusan kecil yang tidak pernah dipuji, dari disiplin batin yang engkau bangun ketika tidak ada yang melihat, dari kesediaanmu menghadapi hidup tanpa bersembunyi di balik keluhan. Uangmu mulai menempati posisi yang tepat, bukan sebagai sumber ketakutan, bukan sebagai tujuan yang membakar pikiran, melainkan sebagai penopang yang tenang, yang bekerja tanpa drama, yang memastikan bahwa kebutuhanmu terpenuhi tanpa harus mengorbankan harga dirimu. Kecukupan ini tidak membuatmu berteriak, justru membuatmu diam. Tidak membuatmu pamer, justru membuatmu selektif. Tidak membuatmu merasa lebih tinggi, justru membuatmu lebih membumi. Dan di titik inilah perubahan terbesar terjadi tanpa bisa dicegah. Orang-orang mulai merasakan kehadiranmu dengan cara yang berbeda. Mereka mungkin tidak bisa menyebutkannya, tetapi jiwa mereka mengenali bahwa engkau tidak lagi berbicara dari kekurangan, tidak lagi bergerak dari kepanikan, tidak lagi memilih dari rasa takut. Ada ketenangan dalam caramu duduk. Ada kepastian dalam caramu menolak, ada kestabilan dalam caramu berkata cukup. Hidupmu mulai memancarkan rasa aman yang tidak bisa dipelajari dari buku atau ditiru dari siapapun. Hormat mulai muncul bukan karena engkau menuntut posisi, melainkan karena engkau telah berhenti mengejar pengakuan. Ketika seseorang tidak lagi terdesak oleh kebutuhan, tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut kehabisan dan tidak lagi sibuk membuktikan diri, maka dunia akan merespons dengan cara yang alami. Orang-orang menjadi lebih berhati-hati dalam memperlakukanmu, lebih menghargai batasanmu, lebih mendengarkan ketika engkau berbicara dan lebih segan untuk meremehkan keberadaanmu. Semua itu bukan karena engkau berubah menjadi sosok yang mengintimidasi, melainkan karena hidupmu telah berdiri tegak di atas kestabilan yang nyata. Inilah fase ketika engkau mulai tercengang melihat bagaimana perlahan sikap orang-orang berubah. Bukan karena engkau meminta, melainkan karena hidupmu sendiri telah berbicara lebih keras daripada kata-kata. Jika pada saat ini dadamu terasa lebih lapang, napasmu terasa lebih panjang, dan ada pengakuan sunyi di dalam dirimu bahwa apa yang dibacakan ini terasa sangat dekat dengan perjalananmu sendiri, maka abadikan kesadaran ini sebagai ikrar batin dengan menekan like, subscribe, mengaktifkan lonceng notifikasi, dan menuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa engkau hadir sepenuhnya dan siap melanjutkan perjalanan ini dengan kesadaran yang utuh. Bagian 1. Saat hidupmu berdiri tenang tanpa perlu dipertahankan. Jiwa terpilih, ada titik dalam hidup ketika engkau berhenti merasa perlu menjaga citra, berhenti merasa harus selalu siap membela diri, dan berhenti hidup dalam kewaspadaan yang melelahkan.
Titik ini tidak datang tiba-tiba, melainkan terbentuk dari akumulasi kelelahan batin yang akhirnya memilih diam daripada terus berperang. Engkau telah cukup lama hidup dengan perasaan bahwa hidup harus dijaga setiap saat, bahwa satu kesalahan kecil dapat menjatuhkan segalanya, bahwa jika engkau lengah maka kekurangan akan datang tanpa ampun. Namun perlahan, tanpa pengumuman, tanpa perayaan, hidupmu mulai menemukan pijakan yang lebih dalam. Engkau tidak lagi bangun dengan ketegangan yang sama di dada, tidak lagi menutup hari dengan perhitungan yang membuat pikiranmu kelelahan. Ada sesuatu yang mulai menetap di dalam dirimu, sesuatu yang tidak berisik tetapi kokoh, sesuatu yang tidak menjanjikan segalanya tetapi cukup untuk membuatmu bernapas lebih panjang. Inilah stabilitas yang tidak bisa dibeli dengan pameran, tidak bisa dipercepat dengan ambisi, dan tidak bisa dipinjam dari siapapun. Ia lahir dari kesediaanmu menghadapi hidup apa adanya. Dari keberanian untuk berkata cukup ketika dunia mendorongmu untuk terus mengejar. Dan dari ketulusan untuk membangun fondasi meski tidak ada yang bertepuk tangan. Ketika hidupmu mulai berdiri di atas fondasi ini, engkau tidak lagi merasa perlu menjelaskan dirimu kepada siapapun. Engkau tidak lagi tergesa membuktikan bahwa engkau layak dihargai. Keheningan batinmu menjadi benteng yang tidak terlihat, dan dari sanalah ketenanganmu memancar keluar. Orang-orang yang berada di sekitarmu mulai merasakan perubahan ini bukan melalui kata-katamu, melainkan melalui sikapmu yang tidak reaktif, melalui pilihanmu yang tidak impulsif, dan melalui caramu hadir tanpa beban. Engkau tidak lagi berbicara dari luka yang terbuka, tidak lagi bertindak dari ketakutan akan kekurangan, dan tidak lagi menyesuaikan diri demi diterima. Hidupmu mulai berdiri sendiri, dan justru karena itu ia menjadi lebih kuat. Stabilitas ini membuatmu tidak mudah digoyahkan oleh pendapat orang lain, tidak mudah terseret oleh kepanikan kolektif, dan tidak mudah runtuh oleh perubahan yang datang tiba-tiba. Engkau mulai memahami bahwa hidup yang kokoh tidak dibangun dari banyaknya perhatian, melainkan dari dalamnya kejujuran pada diri sendiri. Dari titik ini, sesuatu yang halus namun nyata mulai terjadi. Orang-orang yang dahulu mungkin memandangmu biasa saja, kini mulai bersikap lebih berhati-hati. Mereka mungkin tidak sadar mengapa nada bicara mereka berubah, mengapa mereka mulai mendengarkan lebih lama, atau mengapa mereka tidak lagi mudah meremehkan keberadaanmu. Semua itu terjadi karena hidupmu tidak lagi memancarkan kebutuhan. Ketika seseorang tidak lagi terlihat membutuhkan pengakuan, bantuan, atau validasi, maka dunia akan merespons dengan jarak yang penuh hormat. Engkau tidak menciptakan jarak itu, engkau hanya berhenti mengejar dan jarak itu terbentuk dengan sendirinya. Inilah paradoks yang hanya dipahami oleh mereka yang telah sampai pada stabilitas batin. Semakin engkau berdiri tenang, semakin dunia menyesuaikan diri di sekitarmu. Semakin engkau tidak mempertahankan apapun, semakin hidupmu terasa kokoh. Engkau mulai melihat bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa keras engkau melawan, melainkan pada seberapa utuh engkau berdiri tanpa harus mengangkat suara. Stabilitas hidupmu menjadi kesaksian bahwa engkau telah melewati fase bertahan hidup dan memasuki fase hadir sepenuhnya. Dan dari kehadiran yang utuh inilah, rasa hormat mulai tumbuh tanpa diminta, tanpa ditagih, dan tanpa harus diperjuangkan. Bagian 2. Saat kecukupan hidupmu mengubah cara dunia memperlakukanmu. Jiwa terpilih, ada perubahan yang tidak bisa disembunyikan meski engkau tidak berniat memperlihatkannya. Perubahan yang tidak datang dari pakaian, dari kata-kata, atau dari simbol lahiriah apapun, melainkan dari cara hidupmu tidak lagi dikuasai oleh rasa kurang. Kecukupan yang kini mengalir dalam hidupmu bukan sekadar soal angka yang cukup untuk membeli kebutuhan, melainkan tentang berhentinya kegelisahan yang selama ini menggerogoti ruang batinmu.
Dahulu mungkin engkau menjalani hari dengan perasaan waspada yang konstan, seolah setiap pengeluaran adalah ancaman. Seolah setiap keputusan finansial adalah taruhan besar yang bisa menjatuhkan masa depanmu. Pikiranmu sibuk menghitung, menimbang dan mengantisipasi bukan karena engkau serakah tetapi karena engkau takut hidup tiba-tiba runtuh. Namun kini tanpa banyak engkau sadari kecukupan itu mulai menenangkan pikiranmu. Uangmu hadir sebagai penopang yang sunyi, memastikan kebutuhanmu terpenuhi tanpa membuatmu harus terus berjaga. Engkau tidak lagi membeli sesuatu dengan rasa bersalah, tidak lagi menunda kebutuhan dasar dengan rasa takut, dan tidak lagi merasa kecil ketika harus memenuhi hidupmu sendiri. Dari sinilah perubahan besar dimulai, bukan di luar, melainkan di dalam. Ketika batinmu tidak lagi tegang oleh ketakutan kekurangan, seluruh cara keberadaanmu berubah. Bahumu lebih rileks, napasmu lebih dalam, pilihanmu lebih jujur. Engkau tidak lagi terpaksa menerima perlakuan yang tidak pantas hanya demi rasa aman sementara. Engkau tidak lagi menunduk demi diterima. Engkau berdiri dalam kecukupan yang tenang dan dunia merasakannya. Orang-orang yang berinteraksi denganmu mulai menangkap sinyal halus bahwa engkau tidak mudah ditekan, tidak mudah diperalat, dan tidak mudah digiring oleh iming-iming atau ancaman. Bukan karena engkau menjadi keras, melainkan karena engkau menjadi cukup. Kecukupan hidupmu menciptakan batas alami yang tidak perlu diumumkan. Engkau tidak berkata jangan perlakukan aku seperti itu, tetapi sikapmu sudah menjawabnya. Nada bicaramu tidak memohon, tatapanmu tidak mencari pengesahan, dan kehadiranmu tidak meminta ruang. Dari sanalah rasa hormat mulai tumbuh dengan sendirinya. Dunia selalu membaca kebutuhan seseorang sebelum membaca kata-katanya. Ketika dunia melihat bahwa engkau tidak lagi terdesak oleh kekurangan, maka dunia pun berhenti memperlakukanmu sebagai orang yang bisa ditekan. Engkau mungkin mulai memperhatikan perubahan kecil namun nyata. Orang-orang lebih berhati-hati dalam berbicara kepadamu. Mereka tidak lagi sembarangan menjanjikan sesuatu yang tidak jelas. Mereka lebih menghargai waktumu, lebih mendengarkan pendapatmu, dan lebih jarang meremehkan batasan yang engkau tetapkan. Semua ini bukan hasil dari tuntutan atau strategi, melainkan pantulan dari stabilitas hidupmu sendiri. Kecukupan ini juga mengubah caramu memandang dunia. Engkau tidak lagi melihat hidup sebagai medan pertempuran yang harus dimenangkan setiap hari, melainkan sebagai aliran yang bisa diikuti dengan kesadaran. Engkau tidak iri pada keberhasilan orang lain, tidak panik melihat pencapaian orang lain, dan tidak merasa tertinggal ketika ritme hidupmu berbeda. Ketika seseorang telah cukup, ia tidak lagi mudah terprovokasi. Dan ketika seseorang tidak mudah terprovokasi, dunia pun belajar untuk tidak sembarangan mengujinya. Inilah salah satu rahasia yang jarang disadari. Hormat yang engkau terima hari ini bukan datang dari apa yang engkau miliki, melainkan dari apa yang tidak lagi menguasaimu. Ketakutan akan kekurangan tidak lagi memimpin langkahmu, dan karena itulah langkahmu terasa mantap. Orang-orang mungkin menyebutmu beruntung, tenang, atau stabil, tanpa benar-benar memahami proses panjang yang telah engkau lalui. Namun jiwamu tahu bahwa kecukupan ini dibangun dari kesabaran, dari keputusan untuk tidak hidup di luar batas, dan dari keberanian untuk mempercayai bahwa hidup dapat menopang dirinya sendiri. Kecukupan hidupmu menjadi bahasa tanpa suara yang mengatakan bahwa engkau aman, engkau berdiri, dan engkau tidak lagi mudah diguncang. Dan bahasa inilah yang membuat dunia, perlahan namun pasti, mulai menghormatimu dengan cara yang tidak pernah engkau minta. Bagian 3. Hormat yang tumbuh ketika engkau tidak lagi memintanya. Jiwa terpilih
Hormat yang sejati tidak pernah datang ketika seseorang sibuk mencarinya. Ia muncul justru ketika pencarian itu berhenti, ketika batin tidak lagi haus akan pengakuan, dan ketika hidup tidak lagi digerakkan oleh keinginan untuk terlihat lebih tinggi dari yang lain. Ada masa dalam perjalananmu ketika engkau mungkin merasa harus menjelaskan siapa dirimu, harus menunjukkan bahwa engkau mampu, harus membuktikan bahwa engkau layak dihargai. Masa itu melelahkan, bukan karena engkau lemah, tetapi karena engkau memikul beban yang seharusnya tidak perlu dipikul. Namun kini, perlahan, ada sesuatu yang dilepaskan. Engkau tidak lagi merasa gelisah ketika tidak diperhatikan. Engkau tidak lagi terusik ketika pendapatmu tidak segera disetujui. Engkau tidak lagi merasa runtuh ketika orang lain tidak memvalidasi langkahmu. Dan di titik inilah, tanpa disadari, hidupmu mulai berbicara dengan bahasa yang jauh lebih kuat daripada penjelasan apapun. Ketika seseorang tidak lagi membutuhkan hormat untuk merasa utuh, maka hormat justru datang sebagai respons alami. Orang-orang mulai menangkap ketenangan yang tidak mencari tepuk tangan. Mereka merasakan kehadiran yang tidak meminta tempat, tetapi justru menciptakan ruang. Engkau duduk tanpa menekan, berbicara tanpa mendominasi, dan memilih tanpa perlu membela diri. Sikap ini menciptakan medan batin yang berbeda. Orang-orang merasa tidak perlu menguji, tidak perlu meremehkan, dan tidak perlu melawan. Bukan karena engkau mengintimidasi, melainkan karena engkau tidak lagi bisa digoyahkan oleh permainan kecil yang biasa digunakan untuk menjatuhkan seseorang. Hormat yang kini mengalir ke arahmu bukanlah hormat yang lahir dari ketakutan atau kekuasaan, melainkan hormat yang tumbuh dari pengakuan batin bahwa engkau berdiri di tempat yang kokoh. Engkau tidak mudah terpancing emosi, tidak mudah terseret drama, dan tidak mudah tergoda oleh janji-janji kosong. Dunia membaca keteguhan ini dengan sangat cepat, bahkan sebelum engkau menyadarinya. Orang-orang mungkin mulai lebih berhati-hati dalam bercanda, lebih memilih kata ketika berbicara, dan lebih sungguh-sungguh ketika berurusan denganmu. Semua ini bukan hasil dari strategi, melainkan akibat dari perubahan batin yang telah mengendap lama. Engkau telah berhenti hidup dari reaksi dan mulai hidup dari kesadaran. Ketika engkau tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap pujian maupun celaan, maka engkau keluar dari permainan yang menguras energi. Dunia menghormati mereka yang tidak mudah dipermainkan oleh emosi mereka sendiri. Hormat ini juga muncul karena engkau tidak lagi bersikap defensif. Engkau tidak merasa perlu membela pilihan hidupmu di hadapan siapapun. Engkau tahu apa yang cukup bagimu, dan pengetahuan itu membuatmu tenang. Orang-orang merasakan bahwa engkau tidak bisa ditekan dengan rasa bersalah, tidak bisa diarahkan dengan ancaman halus, dan tidak bisa dibujuk dengan iming-iming kosong. Ketika seseorang tidak lagi mudah dipengaruhi oleh ketakutan akan kekurangan, maka ia berdiri di wilayah yang jarang dimasuki banyak orang. Dari wilayah inilah hormat mengalir dengan sendirinya. Engkau mungkin mulai menyadari bahwa orang-orang lebih mendengarkan ketika engkau berbicara, meski engkau tidak berbicara lebih keras. Mereka lebih mempertimbangkan pendapatmu, meski engkau tidak memaksakan. Mereka lebih menjaga sikap, meski engkau tidak mengingatkan. Semua ini terjadi karena hidupmu telah berhenti memancarkan kebutuhan untuk diselamatkan. Engkau tidak lagi terlihat sebagai seseorang yang harus dibantu, diarahkan, atau dikendalikan. Engkau hadir sebagai seseorang yang sudah berdiri, dan dunia merespons dengan jarak yang penuh hormat. Hormat ini bukan sesuatu yang harus engkau kejar atau pertahankan. Ia adalah pantulan dari stabilitas hidupmu, dari kecukupan yang menenangkan batin, dan dari keutuhan yang membuatmu tidak lagi terpecah oleh penilaian luar.
Ketika engkau sampai pada titik ini, engkau mulai memahami bahwa hormat sejati tidak pernah datang dari apa yang engkau tuntut, melainkan dari apa yang telah engkau lepaskan. Bagian 4. Kecukupan sebagai kebebasan batin yang membebaskan seluruh hidupmu. Jiwa terpilih, kecukupan sejati tidak pernah hanya berbicara tentang apa yang engkau miliki, melainkan tentang apa yang tidak lagi mengikatmu. Ada perbedaan besar antara memiliki banyak dan merasa cukup, dan perbedaan itu terasa jelas ketika batinmu berhenti gelisah. Dahulu, mungkin engkau hidup dengan perasaan bahwa hidup selalu berada satu langkah dari kekurangan, bahwa keamanan harus terus dijaga dengan kewaspadaan yang melelahkan, bahwa ketenangan hanyalah sesuatu yang sementara. Perasaan itu membuatmu sulit benar-benar hadir. Bahkan ketika engkau sedang beristirahat, pikiranmu tetap bekerja, mengulang kemungkinan terburuk, menyiapkan rencana cadangan, dan memikirkan apa yang akan terjadi jika segalanya tidak berjalan sesuai harapan. Namun kini perlahan ada sesuatu yang melunak di dalam dirimu. Kecukupan mulai meresap bukan sebagai euforia, melainkan sebagai kelegaan. Engkau mulai merasakan bahwa hidup tidak lagi menuntut kewaspadaan tanpa henti. Kebutuhanmu terpenuhi, bukan secara berlebihan, tetapi dengan ketepatan yang menenangkan. Dan dari ketepatan inilah kebebasan batin lahir. Engkau tidak lagi bangun pagi dengan rasa terkejar, tidak lagi menutup hari dengan ketakutan yang samar. Napasmu lebih panjang, bahumu lebih ringan, dan pikiranmu tidak lagi dipenuhi suara yang saling bertabrakan. Kebebasan batin ini mengubah caramu berada di dunia. Engkau tidak lagi mudah tergesa mengambil keputusan hanya karena takut tertinggal. Engkau tidak lagi menerima perlakuan yang merendahkan hanya demi rasa aman semu. Engkau mulai memilih dengan jujur, berkata tidak tanpa rasa bersalah dan berkata cukup tanpa rasa takut. Orang-orang merasakan perubahan ini bahkan ketika engkau tidak mengatakannya. Ada ketenangan yang memancar dari seseorang yang tidak lagi terikat oleh rasa kurang. Ketika engkau berbicara tidak ada nada memohon. Ketika engkau diam, tidak ada kegelisahan yang menekan. Kecukupan hidupmu memberi ruang bagi jiwamu untuk berdiri tegak tanpa perlu membuktikan apapun, dan dari kebebasan batin inilah hormat tumbuh lebih dalam. Dunia selalu membaca siapa yang hidup dalam ketakutan dan siapa yang hidup dalam kecukupan. Mereka yang hidup dalam ketakutan mudah diarahkan, mudah ditekan, dan mudah dimanfaatkan. Namun mereka yang hidup dalam kecukupan batin memancarkan batas yang tidak terlihat. Engkau tidak perlu mengatakan jangan melewati batas ini, karena kehadiranmu sudah menandainya. Orang-orang mulai lebih berhati-hati dalam memperlakukanmu, bukan karena engkau keras, tetapi karena engkau utuh. Kebebasan batinmu membuatmu tidak mudah diprovokasi, tidak mudah dijebak dalam konflik kecil, dan tidak mudah diseret ke dalam drama yang menguras energi. Engkau tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap pujian maupun kritik, karena keduanya tidak lagi menentukan nilai dirimu. Inilah salah satu bentuk kebebasan tertinggi ketika hidupmu tidak lagi ditentukan oleh penilaian luar. Kecukupan hidupmu juga membebaskan caramu memandang waktu. Engkau tidak lagi merasa harus tergesa mencapai sesuatu agar merasa aman. Engkau memahami bahwa hidup berjalan dalam ritme yang lebih besar daripada ambisi sesaat. Pemahaman ini membuatmu sabar tanpa pasif, tenang tanpa menyerah. Orang-orang merasakan kualitas ini dan meresponsnya dengan penghormatan yang sunyi. Mereka mungkin tidak menyadari alasan pastinya, tetapi jiwa mereka mengenali bahwa engkau bukan seseorang yang bisa ditekan oleh ketergesaan dunia. Kecukupan batinmu menciptakan ruang di mana engkau bisa hadir sepenuhnya, dan kehadiran penuh selalu mengundang rasa hormat.
engkau mulai melihat bahwa kebebasan sejati bukanlah kebebasan untuk membeli segalanya, melainkan kebebasan untuk hidup tanpa rasa takut kehilangan. Dari sanalah hidupmu terasa lebih luas, lebih tenang, dan lebih bermakna. Dan dari keluasan inilah dunia perlahan menyesuaikan sikapnya kepadamu, bukan karena engkau menuntutnya, melainkan karena engkau telah membebaskan dirimu sendiri. Bagian 5. Perubahan halus dalam cara orang-orang memandang dan memperlakukanmu. Jiwa terpilih. Ada perubahan yang tidak diumumkan, tidak disepakati bersama, dan tidak pernah dibicarakan secara terbuka, tetapi terasa nyata dalam setiap interaksi kecil yang engkau jalani. Perubahan itu bukan datang dari apa yang engkau katakan tentang dirimu, melainkan dari apa yang tidak lagi engkau pancarkan. Dahulu, mungkin orang-orang melihatmu sebagai seseorang yang masih berjuang, masih menata hidupnya, masih rentan terhadap tekanan dan keadaan, bukan karena engkau lemah, tetapi karena hidupmu saat itu memang berada dalam fase bertahan. Namun kini, fase itu perlahan tertinggal di belakang, tanpa engkau sadari. Hidupmu mulai memancarkan kestabilan yang tidak membutuhkan pembelaan. Orang-orang mulai merasakannya dalam cara mereka menyapamu, dalam cara mereka meminta pendapatmu, dan dalam cara mereka menempatkanmu di dalam percakapan. Ada jeda kecil sebelum mereka berbicara, ada pertimbangan sebelum mereka bercanda, ada kesadaran sebelum mereka melangkah terlalu jauh. Semua itu bukan karena engkau menuntut perubahan sikap, melainkan karena kehadiranmu telah berubah lebih dulu. Stabilitas hidupmu menciptakan batas yang tidak terlihat, batas yang dipahami secara naluriah oleh jiwa lain. Ketika seseorang tidak lagi terlihat terdesak oleh kebutuhan, tidak lagi memancarkan rasa ingin diselamatkan, maka orang lain berhenti memperlakukannya sebagai objek belas kasihan atau remeh. Engkau tidak lagi ditempatkan sebagai orang yang harus diarahkan, diingatkan, atau diatur. Engkau mulai diperlakukan sebagai seseorang yang sudah berdiri, seseorang yang memiliki pijakan, seseorang yang tahu apa yang ia butuhkan dan apa yang tidak. Perubahan ini mungkin terasa asing pada awalnya. Engkau mungkin sempat tercengang melihat bagaimana orang-orang kini lebih berhati-hati, lebih sopan, atau lebih menghargai batasan yang engkau tetapkan. Namun inilah tanda bahwa hidupmu telah bergeser ke tingkat yang berbeda. Dunia selalu membaca posisi batin seseorang sebelum membaca status lahiriahnya. Ketika dunia melihat bahwa engkau tidak lagi hidup dari kekurangan, maka dunia menyesuaikan sikapnya. Engkau tidak lagi mudah ditekan dengan rasa bersalah, tidak lagi mudah diarahkan dengan ketakutan, dan tidak lagi mudah direndahkan dengan candaan yang meremehkan. Sikap orang-orang berubah bukan karena mereka menjadi lebih baik, melainkan karena engkau tidak lagi menyediakan ruang bagi perlakuan yang tidak selaras. Stabilitas hidupmu membuatmu tenang dalam menetapkan batas, dan ketenangan itu membuat batas tersebut dihormati. Engkau tidak perlu mengeraskan suara untuk dihargai. Engkau tidak perlu menjelaskan mengapa engkau layak dihormati. Kehadiranmu sudah cukup. Orang-orang mulai memahami bahwa berurusan denganmu membutuhkan kejelasan, kejujuran, dan niat yang bersih. Mereka mungkin tidak menyadari alasan pastinya, tetapi jiwa mereka menangkap sinyal bahwa engkau bukan lagi seseorang yang bisa diperlakukan sembarangan. Inilah perubahan yang sering luput disadari, namun dampaknya sangat nyata. Hidupmu mulai memantulkan kembali apa yang telah engkau bangun di dalam. Ketika batinmu stabil, dunia menjadi lebih teratur di sekitarmu. Ketika hidupmu cukup, interaksi sosialmu menjadi lebih sehat. Engkau tidak lagi dikelilingi oleh orang-orang yang datang hanya ketika engkau membutuhkan, melainkan oleh mereka yang hadir karena menghargai keberadaanmu. Perubahan cara orang memandangmu bukan tujuan yang engkau kejar, melainkan konsekuensi dari kehidupan yang telah berdiri di atas fondasi yang kuat. Dan dari sinilah, tanpa engkau sadari, rasa hormat yang lebih dalam mulai mengalir, bukan sebagai sorotan,
melainkan sebagai ketenangan dalam setiap pertemuan. Bagian 6. Menjadi tenang di tengah dunia yang terus berlari dan menuntut. Jiwa terpilih, ada kekuatan yang tidak pernah berteriak namun selalu menang. Kekuatan itu bernama ketenangan yang lahir dari stabilitas hidup. Dunia di sekitarmu mungkin masih bergerak dengan kecepatan yang melelahkan. Orang-orang berlari mengejar pengakuan, keamanan, dan kepastian, sementara kecemasan menjadi bahasa yang paling sering mereka gunakan untuk bertahan. Namun di tengah arus yang deras itu, engkau mulai berdiri sebagai titik hening. Engkau tidak lagi merasa perlu ikut berlari hanya karena semua orang melakukannya. Engkau tidak lagi panik ketika melihat orang lain terburu-buru dan tidak lagi terguncang ketika dunia menekan dengan tenggat, tuntutan, dan perbandingan yang tak ada habisnya. Ketenanganmu bukan tanda ketertinggalan, melainkan tanda bahwa engkau telah menemukan ritmemu sendiri. Stabilitas hidupmu memberimu jarak batin yang sehat dari hiruk-pikuk dunia. Engkau dapat melihat tanpa harus terseret, mendengar tanpa harus bereaksi, dan memilih tanpa harus terburu-buru. Ketika seseorang tidak lagi hidup dalam mode bertahan, ia tidak mudah diprovokasi oleh ketergesaan kolektif. Engkau tidak lagi merasa bersalah karena berjalan lebih lambat, karena engkau tahu bahwa langkahmu mantap. Dunia merasakan ketenangan ini sebagai sesuatu yang langka. Di tengah kebisingan, keheningan selalu menonjol. Orang-orang mulai memandangmu sebagai sosok yang tidak mudah goyah. Bukan karena engkau kebal, tetapi karena engkau tidak lagi menjadikan kekacauan sebagai pusat hidupmu. Engkau mampu hadir tanpa gelisah, dan kehadiran seperti ini selalu membawa rasa aman bagi orang lain. Mereka mungkin tidak menyadari mengapa berada di dekatmu terasa berbeda. Tetapi jiwa mereka mengenali bahwa engkau tidak membawa kepanikan, tidak membawa tuntutan, dan tidak membawa drama yang menguras energi. Stabilitas hidupmu membuatmu tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap perubahan kecil. Engkau tidak runtuh ketika rencana bergeser, tidak marah ketika keadaan tidak sempurna, dan tidak kehilangan arah ketika sesuatu tertunda. Ketenangan ini membuatmu menjadi jangkar di tengah situasi yang bergejolak. Orang-orang mulai bersikap lebih tertib di hadapanmu, lebih jelas dalam menyampaikan maksud, dan lebih berhati-hati dalam bertindak. Bukan karena engkau mengendalikan mereka, melainkan karena ketenanganmu mengatur ruang tanpa kata. Dunia selalu menyesuaikan diri dengan mereka yang tidak bisa dipaksa oleh ketakutan. Ketika engkau tidak lagi dikejar oleh rasa takut kekurangan, rasa takut tertinggal, atau rasa takut tidak dihargai, maka dunia kehilangan alat untuk menekanmu. Engkau berdiri dengan napas yang panjang dan pikiran yang jernih, dan dari sanalah muncul wibawa yang tidak dibuat-buat. Ketenanganmu juga mengubah caramu memandang konflik. Engkau tidak lagi melihat perbedaan sebagai ancaman dan tidak lagi melihat ketegangan sebagai sesuatu yang harus segera dimenangkan. Engkau memahami bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi dan tidak semua pertarungan perlu dimenangkan. Kebijaksanaan ini lahir dari stabilitas, dari hidup yang tidak lagi digerakkan oleh rasa kekurangan. Orang-orang menghormati mereka yang tidak mudah terseret, karena mereka mencerminkan kebebasan batin yang jarang dimiliki. Engkau menjadi bukti bahwa hidup dapat dijalani dengan tenang tanpa kehilangan kekuatan. Dunia yang terus berlari mungkin tidak berhenti, tetapi engkau tidak lagi harus ikut terengah. Engkau berdiri di tengah arus, tenang, sadar, dan utuh. Dan dari posisi inilah, tanpa engkau sadari, hormat yang lebih dalam terus mengalir, bukan karena engkau menuntutnya, melainkan karena ketenanganmu tidak bisa diabaikan. Bagian 7. Stabilitas hidupmu sebagai kehadiran yang utuh dan tidak tergantikan.
Jiwa terpilih, pada titik ini engkau mulai menyadari bahwa stabilitas hidup bukanlah sesuatu yang berdiri terpisah dari dirimu, melainkan telah menyatu dengan caramu bernapas, caramu memandang dunia, dan caramu menempatkan diri di tengah kehidupan. Ia bukan lagi sesuatu yang harus engkau jaga dengan kewaspadaan berlebihan, karena ia telah menjadi bagian dari struktur batinmu. Dahulu mungkin stabilitas terasa rapuh, seolah bisa runtuh kapan saja jika engkau lengah sedikit saja. Namun kini engkau tahu bahwa yang kokoh tidak perlu dijaga dengan ketakutan. Yang kokoh berdiri karena ia dibangun dari kesadaran yang dalam. Hidupmu tidak lagi bergantung pada satu sumber, satu keadaan, atau satu pengakuan. Engkau telah belajar berdiri dari dalam, dan inilah bentuk kekuatan yang paling jarang terlihat tetapi paling sulit digoyahkan. Stabilitas ini membuatmu tidak lagi terombang-ambing oleh perubahan luar. Ketika dunia memuji, engkau tidak melambung. Ketika dunia mengabaikan, engkau tidak runtuh. Engkau berada di tengah, di ruang yang tenang, di tempat di mana nilai dirimu tidak lagi ditentukan oleh reaksi orang lain. Dari keutuhan inilah wibawa sejati lahir. Wibawa yang tidak keras, tidak menekan, dan tidak memerlukan simbol apapun. Orang-orang merasakannya sebagai kehadiran yang utuh. Mereka tahu bahwa engkau tidak datang untuk mengambil, tidak datang untuk membuktikan, dan tidak datang untuk mengisi kekosongan batinmu melalui mereka. Engkau datang sebagai seseorang yang sudah penuh. Dan kehadiran orang yang penuh selalu mengubah ruang di sekitarnya. Stabilitas hidupmu juga mengubah caramu memandang uang, relasi, dan masa depan. Uang tidak lagi menjadi pusat hidupmu, tetapi ia menempati tempat yang tepat sebagai alat yang memastikan kebutuhanmu terpenuhi. Karena itu engkau tidak diperbudak olehnya dan tidak pula mengabaikannya. Engkau mengelolanya dengan tenang, menggunakan dengan sadar, dan melepaskannya tanpa panik. Sikap ini memancarkan kedewasaan yang dirasakan oleh orang lain bahkan sebelum mereka memahami alasannya. Relasimu pun berubah. Engkau tidak lagi mendekat karena takut sendirian, dan tidak lagi bertahan karena takut kehilangan. Engkau memilih dengan jujur, dan kejujuran itu menciptakan hubungan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih seimbang. Orang-orang menghormatimu karena engkau tidak menggantungkan hidupmu pada mereka. Engkau berdiri sendiri namun tidak terpisah. Masa depan pun tidak lagi engkau pandang sebagai ancaman yang harus ditaklukkan, melainkan sebagai ruang yang akan engkau masuki dengan kesadaran yang sama seperti hari ini. Stabilitas hidupmu memberimu keyakinan bahwa apapun yang datang dapat dihadapi tanpa kehilangan dirimu sendiri. Inilah keutuhan yang jarang dicapai, keutuhan yang tidak tercipta dari keberuntungan semata, melainkan dari perjalanan panjang menghadapi rasa takut, menghadapi kekurangan, dan memilih untuk tidak menyerah pada kepanikan. Orang-orang melihat hasil akhirnya tanpa menyaksikan proses sunyi di baliknya. Namun jiwamu tahu betapa dalam jalan yang telah engkau lalui. Dan karena itulah hormat yang kini mengalir kepadamu terasa berbeda. Ia tidak riuh, tidak berisik, dan tidak memabukkan. Ia hadir sebagai ketenangan dalam setiap pertemuan, sebagai kejelasan dalam setiap percakapan, dan sebagai batas yang tidak perlu diumumkan. Stabilitas hidupmu telah menjadikanmu kehadiran yang utuh dan tidak tergantikan. Engkau tidak perlu bersaing karena engkau tidak berada di perlombaan siapapun. Engkau tidak perlu meniru karena engkau telah menemukan bentukmu sendiri. Engkau tidak perlu terburu-buru karena hidupmu berjalan dengan pijakan yang nyata, dan dari keutuhan inilah dunia terus menyesuaikan diri menghormatimu bukan karena apa yang engkau tunjukkan, melainkan karena apa yang engkau wujudkan dalam diam. Jiwa terpilih, kini engkau berada di titik yang berbeda dari saat perjalanan ini dimulai, bukan karena dunia di luar tiba-tiba berubah menjadi lebih mudah,
melainkan karena sesuatu di dalam dirimu telah berpindah tempat. Ada ketegangan lama yang tidak lagi menekan dadamu. Ada kewaspadaan berlebihan yang tidak lagi memerintah setiap langkahmu. Dan ada ketakutan sunyi tentang kekurangan yang perlahan kehilangan suaranya. Engkau mungkin tidak bangun suatu pagi dengan pengumuman besar bahwa hidupmu telah stabil. Namun engkau merasakannya dalam hal-hal kecil yang dahulu terasa berat dan kini terasa biasa. Engkau menjalani hari tanpa terus-menerus mengantisipasi kemungkinan terburuk. Engkau membuat keputusan tanpa harus bernegosiasi dengan rasa takut. Engkau hadir dalam hidupmu sendiri tanpa perlu bersiap untuk runtuh kapan saja. Inilah tanda bahwa fondasi telah terpasang dengan benar. Stabilitas hidupmu bukan lagi sesuatu yang harus engkau jaga dengan cemas, melainkan sesuatu yang menopangmu dengan setia. Uangmu cukup untuk membeli kebutuhanmu, dan kecukupan itu tidak lagi berisik di kepalamu. Ia bekerja dalam diam, memastikan hidup berjalan tanpa membuatmu kehilangan harga diri. Dari kecukupan inilah lahir ketenangan yang tidak bisa ditiru. Ketenangan yang membuat langkahmu mantap dan napasmu panjang. Orang-orang merasakannya, bukan karena engkau menunjukkannya, melainkan karena engkau tidak lagi memancarkan kekurangan. Hidupmu tidak lagi meminta dikasihani, tidak lagi menunggu diselamatkan, dan tidak lagi sibuk membuktikan diri. Engkau berdiri sebagai seseorang yang telah berdamai dengan hidupnya sendiri. Dari perdamaian inilah hormat mengalir tanpa diminta. Engkau mungkin memperhatikan bahwa engkau tidak lagi harus mengeraskan suara untuk didengar, tidak lagi harus menjelaskan panjang lebar untuk dipahami, dan tidak lagi harus bertahan dalam ruang yang membuatmu mengecil. Dunia menyesuaikan diri bukan karena engkau memaksanya, tetapi karena kehadiranmu telah berubah. Engkau telah berhenti hidup dari rasa kurang dan mulai hidup dari rasa cukup. Dan ketika seseorang hidup dari rasa cukup, ia tidak lagi mudah digeser oleh keadaan. Jalan hidupmu ke depan mungkin masih berliku, mungkin masih menuntut keberanian, namun kini engkau melangkah tanpa beban lama yang dahulu menguras tenaga. Engkau tahu bahwa apapun yang datang dapat dihadapi tanpa kehilangan dirimu sendiri. Engkau tidak lagi mengukur nilai hidupmu dari seberapa cepat engkau sampai, melainkan dari seberapa utuh engkau berjalan. Biarkan stabilitas ini terus mengendap. Biarkan kecukupan ini tetap sederhana. Biarkan hormat yang datang tetap sunyi. Engkau tidak perlu menjaganya dengan ketegangan, karena yang lahir dari keutuhan tidak mudah hilang. Tetaplah hidup dengan napas yang panjang, pilihan yang jujur dan kehadiran yang utuh. Dari sanalah hidup akan terus menopangmu hari demi hari dengan cara yang tenang, cukup dan bermakna.